Baik, teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Iya, siang. Yang Oke, gimana kalian kabarnya hari ini? baik. Oke, pada kesempatan hari ini, Ibu senang sekali ya bisa bertemu dengan kalian di kesempatan kali ini. Dan sepertinya ini pertemuan pertama kita ya setelah pandemi. Jadi kita bertemunya sementara lewat online dulu, yaitu lewat Zoom seperti sekarang ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mau berpartisipasi pada hari ini. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Dari kalian, apakah ada yang tahu atau adakah yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Belum pernah. Oke, belum ada ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena laptopnya agak bermasalah, jadi share screen-nya dibantu ya sama teman kalian. Jadi boleh next selanjutnya. Oke, jadi kita hari ini akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Untuk bimbingan kelompok itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti kita sekarang ini, kita akan melakukan kegiatan dalam kelompok ya, dan juga untuk sekarang ini masih online. Seperti kalau biasanya ketika onsite kita melakukannya dengan duduk melingkar, tapi karena kita online jadi kita dalam satu frame seperti sekarang ini. Dan biasanya dalam bimbingan kelompok ini kita membahas beberapa masalah yang terjadi di sekitar kita, dan biasanya masalahnya lebih umum dan tidak terlalu bersifat pribadi untuk masalahnya sendiri. Sebelumnya dari kalian, apakah sudah ada yang kenal dengan Ibu? Atau kita baru pertama kali bertemu hari ini? Saya sudah, Ibu. Oke. Kenal banget. Oke, ada yang kenal, ada yang belum ya. Baik, jadi kita perkenalan dulu ya supaya makin akrab ke depannya. Oke. Jadi nama Ibu atau kalian bisa juga panggil Kakak supaya lebih mudah ya dalam layanan bimbingan kelompok kali ini. Kalian bisa nama Ibu tuh Christine Purwanti, tapi kalian bisa panggil Kak Christine atau Ibu Iin. Itu Christine atau Iin maksudnya, biar lebih mudah memanggil gitu. Nah, sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini apakah ada yang mau memimpin doa? Apakah ada yang bersedia? Oke, baik. Jadi, sebelum kita mulai layanan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum kegiatan dimulai, supaya kegiatan hari ini bisa lancar dari awal, pertengahan, sampai akhir. Yuk kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, dalam layanan kali ini, kita itu memiliki beberapa tujuan ya, karena biasanya kita dalam suatu kegiatan pasti ada tujuan yang ingin dicapai ketika melakukan suatu kegiatan. Seperti pada hari ini, bimbingan kelompok hari ini tujuannya sebenarnya apa sih? Di antaranya yang pertama yaitu belajar memahami diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kemampuan mengontrol diri sendiri, kemandirian, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain.
Dan juga yang terakhir, belajar keterampilan sosial yang efektif. Seperti sekarang ini kita bersosialisasi dengan teman-teman dan juga dengan pemimpin kelompok kalian, yaitu kakak atau ibu. Kalian bebas ya manggilnya, terserah mau manggil kakak atau ibu. Oke, jadi selain tujuan, kita juga pastinya ingin dong mendapatkan manfaat dari setiap layanan yang kita laksanakan pada hari ini. Apa sih manfaatnya yang bisa kita dapat dalam layanan hari ini? Di antaranya yaitu bisa memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan juga perkembangan identitas yang sifatnya unik. Selanjutnya yaitu meningkatkan penerimaan diri sendiri, kepercayaan diri, dan penghargaan terhadap diri sendiri agar tercapai pemahaman baru tentang diri sendiri dan juga lingkungan sekitar, serta memiliki kesensitifan yang tinggi terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Nah, selanjutnya dalam bimbingan kelompok hari ini kita juga punya asas. Asas itu apa sih, Bu? Asas itu ada hal-hal yang kita lakukan di sini gitu. Yang pertama, asas-asas dalam bimbingan kelompok hari ini yaitu asas kesukarelaan. Kenapa ditaruh paling pertama kesukarelaan? Karena seperti kalian yang hari ini mau meluangkan waktu kalian, meluangkan mungkin kuota kalian untuk mengikuti Zoom pada hari ini itu yang pertama itu kesukarelaan. Ketika kalian bersedia atau sukarela mengikuti bimbingan kelompok hari ini, maka niscaya bimbingan hari ini akan berjalan dengan baik dan juga tanpa adanya paksaan. Nah, selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Di dalam bimbingan kelompok hari ini kan kita membahas masalah-masalah umum ya dan juga masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, Ibu berharap kalian bisa terbuka, misalnya kalian ingin bertanya atau memberikan pendapat itu sangat boleh ya. Nanti ketika kalian ingin bertanya atau berpendapat, nanti Ibu akan berikan tata caranya bagaimana ketika kalian ingin bertanya atau berpendapat dalam bimbingan kelompok hari ini supaya bimbingan kelompok ini bisa tetap kondusif dan juga tetap rapi berjalannya, tidak kresek-gerusuk gitu ya. Dan selanjutnya yaitu ada asas kekinian. Kekinian itu maksudnya yaitu masalah yang kita bahas hari ini yaitu masalah yang sedang terjadi dan atau bahasa kerennya lagi booming akhir-akhir ini di sekitar kita. Selanjutnya asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini yaitu dalam bimbingan kelompok hari ini tuh ada beberapa tahapan yang kita lakukan dan juga kenormatifan ini itu bertujuan supaya bimbingan kita hari ini tuh bisa berjalan dengan tertib dan juga dengan lancar tanpa adanya gangguan ataupun adanya halangan gitu. Jadi bisa berjalan dengan rapi, dengan tertib dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Karena kita membahas masalahnya umum dan juga tidak terlalu bersifat pribadi, namun terkadang pasti ada kalian mungkin memberikan pendapat ataupun bertanya tentang masalah pribadi ataupun masalah teman-teman kalian, itu pasti ada beberapa hal yang ingin dirahasiakan. Nah, oleh sebab itu, asas kerahasiaan ini penting diadakan supaya setiap masalah, pendapat, pertanyaan, ataupun tanggapan-tanggapan yang kalian berikan ataupun yang Ibu berikan bisa tetap terjaga di dalam kelas ini. Kalau dengan begitu, jadi masalahnya tidak bocor keluar. Dengan begini, apakah kita bisa sepakat kalau apapun yang kita bahas di sini tidak akan keluar dari kelas ini dan hanya kita sendiri yang tahu? Apakah kita bisa sepakat, teman-teman? Bisa Bu. Oke, sepakat ya. Nah, boleh Kakak ke slide selanjutnya. Kita mau main games dulu nih sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kita ada game Simon berkata. Mungkin dan sebagian dari kalian ada yang sudah pernah tahu, ada yang juga mungkin belum tahu. Nah, game Simon berkata ini cukup mudah ya. Jadi, setiap kalian akan Ibu minta untuk misalnya pegang kursi. Nah,
pegang kursi ini cuma bisa kalian lakukan kalau ada kata Simonnya di depan. Misalnya Simon berkata pegang telinga. Nah, itu betul. Kalau misalnya Ucup berkata pegang kursi. Nah, itu salah ya. Nah, sebenarnya games ini tuh lebih baik on cam, tapi karena banyak yang tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Jadi hanya Tuhan dan kalian yang tahu apa itu benar atau enggak ya. Jadi gak apa-apa, kita tetap mainin games ini. Dan Ibu harapkan kita semua bisa kompak ya. Dan kalian juga bisa kompak dan jangan ikutin apa yang Ibu ikutin karena Ibu pasti melakukan yang salah. Jadi dengarkan instruksinya baik-baik. Kalau begitu bisa kita mulai atau adakah yang ingin coba on cam? Oke, baik. Jadi kita mulai ya. Simon berkata, pegang mata. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, pegang dagu. Pegang hidung. Ada kata Simonnya enggak tadi di depan? Oke, ada yang salah ya. Yang lain, yuk, cuma Tuhan yang tahu ya, dan kalian sendiri. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ucup berkata, pegang dagu. Pegang. Diingat ya, kata kuncinya Simon. Jadi kalau Ucup, itu bukan Simon, jadi salah. Oke, nggak apa-apa. Simon berkata, pegang rambut. Simon berkata, pegang bibir. Ucup berkata, pegang hidung. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya dalam games ini. Sebenarnya akan lebih seru kalau on cam, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi ya, karena pasti kalian juga punya banyak urusan dan juga sudah bisa hadir di kelas ini pun Ibu sudah sangat berterima kasih. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita belum kenalan nih. Tadi baru Ibu yang memperkenalkan diri. Nah, sekarang boleh ya memperkenalkan diri satu-satu. Nggak on cam juga nggak apa-apa, cukup sebutin nama aja. Atau nama panggilannya juga boleh. Dimulai dari Neti boleh? Sebutin namanya. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Neti. Oke, terima kasih Neti. Oke, boleh dilanjut. Sama-sama Ibu. Ya, sama-sama juga. Oke, boleh dilanjut. Edward? Apakah Edward ada di sini? Ya, nama saya Edward. Semuanya salam kenal. Baik, terima kasih Edward. Oke, selanjutnya boleh Niken? Halo. Ya, halo juga. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Niken. Selanjutnya boleh Bridgetta. Halo. Halo. Hai semuanya, saya Ahmad Soncam. Nama aku Abigail Barista, biasanya dipanggil Abi. Oke, sama-sama. Terima kasih Abi. Nah, selanjutnya boleh Reva. Halo semuanya. Halo juga.
Ibu, aku izin on cam ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, halo semuanya. Aku Reva. Bisa panggil Reva aja, nggak apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Reva. Selanjutnya boleh Wiwit. Apakah Wiwit ada di sini? Oke, mungkin lagi ada urusan ya, nggak apa-apa. Boleh dilanjut, Michelle? Ya, halo. Halo juga. Oke, terima kasih Michelle. Boleh selanjutnya Theophilus. Wih, namanya keren ya, Theophilus. Boleh Theophilus ada di sini? Oke, mungkin masih malu-malu ya, nggak apa-apa. Maaf Bu, orang lagi tidur. Oh, ketiduran. Ya, ya, ya. Sebenarnya ini tidak baik untuk dicontoh ya. Tapi nggak apa-apa, karena dia sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Itu sudah cukup bagus. Oke, yang terakhir ada Tesalonika. Apakah Tessa ada di sini? Hadir, Bu. Ya, hadir. Perkenalkan teman-teman, nama saya Tessa. Kem ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Tessa. Sama-sama, Bu. Oke, baik. Semuanya sudah memperkenalkan diri ya. Walaupun banyak yang off-cam, tapi nggak apa-apa. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa on-cam ya, dan diharapkan bisa semuanya juga bisa hadir, karena hari ini ada beberapa teman kalian yang juga tidak hadir. Sebelum kita lanjut, oh iya, Ibu juga mau memastikan, ini benar kan ya kelas 11 IPS 1? Benar, Bu. Ya, betul. Ibu takutnya salah kelas. Oke, baik. Jadi, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Boleh, Kakak, slide selanjutnya? Sebentar ya, Bu. Ini ada gangguan. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu membahas tentang cinta. Judulnya tadi udah kalian lihat ya di awal. Materi kita hari ini tuh what is love, atau apa sih itu cinta gitu. Nah, di sini Ibu sudah membuat rangkuman beberapa pengertian cinta menurut para ahli. Jadi, untuk cinta ini sendiri ada dari menurut Sternberg tahun 1988 mengatakan cinta adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Nah, manusia mungkin akan berbohong, menipu, mencuri, dan bahkan membunuh atas nama cinta. Dan lebih baik mati daripada kehilangan cinta. Cinta dapat meliputi setiap orang dan juga dari berbagai tingkatan usia. Jadi menurut si Sternberg ini, cinta itu salah satu bentuk emosi manusia yang paling dalam. Dan juga dia mengemukakan beberapa sisi negatif ya dari cinta ini. Kalau manusia merasakan cinta mungkin bisa akan berbohong, menipu, atau melakukan hal-hal negatif lainnya hanya demi cinta. Jadi cinta ini bisa juga ada sisi negatifnya juga ya teman-teman, bukan hanya sisi baiknya saja. Dan juga menurut Sternberg, cinta itu bisa meliputi setiap orang, entah itu dari anak kecil sampai juga orang tua ataupun sampai kakek nenek, dan juga dari berbagai tingkatan usia.
Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian cinta dari Master. Menurut Master dan juga kawan-kawan tahun 1992 mendefinisikan cinta sebagai tugas yang sulit. Di samping mencintai pasangannya, yaitu baik lelaki maupun wanita, manusia dapat mencintai anak maupun orang tua, saudara, hewan kesayangan, negara, atau Tuhan sama seperti mereka mencintai makanan kesukaan, pelangi, dan olahraga favoritnya. Jadi kalau menurut Master dan juga kawan-kawannya, dia mendefinisikan cinta itu sebagai tugas yang sulit. Jadi cinta itu sulit ya teman-teman menurutnya Master. Dan juga cinta itu bersifat universal. Biasanya kita hanya mengenal kalau cinta itu lawan jenis ya, antara lawan jenis misalnya laki-laki dan perempuan ataupun perempuan dengan laki-laki. Tapi di sini Master mendefinisikan kalau manusia itu bisa mencintai siapa saja, entah itu orang tua, hewan kesayangan, bahkan juga bisa makanan kesukaan ataupun hobinya. Jadi menurut Master ini kalau cinta itu lebih bersifat universal. Dan yang terakhir, ada pengertian cinta menurut Erich Fromm. Menurut Erich Fromm, cinta dan pengertiannya adalah perasaan simpati kepada manusia yang melibatkan emosi yang mendalam. Jadi, kurang lebih sama ya seperti menurut Steinberg tadi, kalau cinta itu emosi yang mendalam. Dan juga si Erich ini menambahkan kalau cinta itu juga merupakan perasaan simpati kepada manusia yang lainnya. Nah, sampai sini teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian cinta dari beberapa ahli ini? Silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh on mic dulu ya, nanti Ibu pilih supaya enggak tumpuk-tumpukan yang mau tanya. Ibu, aku ingin bertanya, izin bertanya. Ya, Reva. Ini Reva ya yang bertanya? Iya, ya. Oke. Itu kalau misalnya pengertian cinta gitu kan ada tuh cinta sesama jenis. Itu gimana ya, Bu? Oke. Kalau untuk pertanyaannya agak cukup mengejutkan ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kan topiknya bebas, jadi kita bisa saling diskusi. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau menambahkan boleh ya, tapi on mic dulu supaya nanti tidak tumpukan pertanyaannya. Nah, kalau cinta sesama jenis itu mungkin dalam perspektif psikologi maupun agama itu hal yang termasuk menentang ya, dan juga tidak termasuk dalam beberapa definisi cinta yang hari ini kita bahas. Tapi terlepas dari itu semua, perasaan cinta itu bisa timbul karena menurut Master seperti tadi, cinta itu bersifat universal, bisa mencintai pasangannya. Dalam kasus ini yaitu sesama jenis. Dan juga perasaan cinta itu juga kan bisa tumbuh karena ada sebab akibat, dan juga bisa jadi mereka mungkin mengalami trauma dengan lawan jenisnya, ataupun ada kejadian-kejadian tidak mengenakan terhadap lawan jenis yang membuat mereka berpikir kalau cinta sesama jenis akan lebih baik daripada lawan jenis. Mungkin seperti itu yang bisa Ibu jelaskan kepada Reva. Apakah sampai sini cukup jelas penjelasannya atau ada yang kurang? Oke. Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya Reva sudah mau bertanya. Teman-teman di sini apakah ada yang ingin menanggapi dari pertanyaannya Reva ataukah sudah cukup? Oke, baik, sepertinya sudah cukup ya. Nah, selanjutnya kita boleh ke slide selanjutnya, Kakak. Oke, nah selanjutnya yaitu ada namanya ciri-ciri cinta. Jadi cinta itu juga mempunyai ciri-ciri. Sama seperti hal lainnya yang memiliki ciri-ciri. Jadi untuk ciri-ciri cinta ini yang pertama yaitu adanya kekaguman. Kalian pasti pernah kan merasakan
ketika kalian bertemu lawan jenis kalian, misalnya yang cewek-cewek ngelihat, wah ketua OSIS-nya keren ya gitu, atau misalnya yang cowok-cowok ngelihat, wah ternyata yang ekskul cheerleader itu keren ya. Nah, itu salah satu bentuk kekaguman. Jadi, salah satu ciri-ciri cinta itu adanya rasa kekaguman terhadap lawan jenis. Dalam kasus ini kita antara laki-laki dan juga perempuan, apalagi di masa-masa kalian di kelas 11 sekarang ini ya, masa-masa remaja yang sedang bergejolak, mungkin ada perasaan tertarik ataupun rasa suka kepada teman-teman kalian, dan itu sangat amat wajar dirasakan karena itu termasuk dalam ciri-ciri cinta juga, yaitu adanya kekaguman. Yang kedua yaitu adanya ketertarikan seksual. Nah, adanya ketertarikan seksual ini dalam artian ketertarikan terhadap lawan jenis ya, teman-teman. Jadi seksual di sini diartikan sebagai gender ataupun jenis kelamin dari orang yang kalian sukai. Misalnya yang cewek-cewek suka yang cowok-cowok, yang cowok-cowok suka yang cewek-cewek. Nah, itu juga termasuk yang namanya ciri-ciri cinta. Dan yang ketiga yaitu adanya pengorbanan. Nah, ini sudah beberapa tahap lebih tinggi ya dari ciri-ciri yang tadi. Yang pertama kan adanya kekaguman, itu biasa kita rasakan. Yang kedua juga adanya ketertarikan seksual, itu juga biasa ya kita rasakan seksual, apalagi anak muda seperti kalian. Namun yang ketiga ini adanya pengorbanan. Pengorbanan di sini dalam artian mungkin bisa jadi ketika kalian suka dengan seseorang ataupun kalian tertarik dengan seseorang, kalian bisa mengorbankan beberapa hal, mungkin seperti misalnya orang yang kalian sukai itu dia suka baca buku. Nah, kalian mengorbankan uang jajan kalian ditabung untuk membelikan dia buku. Nah, itu salah satu bentuk pengorbanan ya. Dan itu mungkin menurut ibu tingkatannya sudah sangat tinggi karena dia mau berkorban untuk orang yang dia sukai. Nah, sampai sini ciri-ciri cinta ada 3. Yang pertama adanya kekaguman, yang kedua adanya ketertarikan seksual, dan yang ketiga adanya pengorbanan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak ada, Bu. Oke, belum ada ya. Baik, jadi setelah ini boleh next slide selanjutnya, Kakak. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis cinta. Ini salah satu poin penting kita ya pada hari ini, yaitu jenis-jenis cinta. Jadi untuk jenis-jenis cinta ini dibagi dalam berbagai jenis ya, dan juga ada banyak jenisnya. Yang kali ini kita bahas yaitu menurut psikologi, jenis-jenis cinta menurut pandangan psikologi. Nah, yang pertama ini yaitu ada jenis-jenis cinta. Yang pertama ada eros. Nah, untuk cinta eros ini sendiri yaitu jenis cinta yang timbul terhadap lawan jenis. Kalian mungkin yang suka baca buku fantasi atau nonton fantasi ataupun mitologi Yunani pernah dengar kata eros. Eros ini terkenal sebagai salah satu dewa cinta dalam mitologi Yunani itu. Nah, eros ini digambarkan sebagai dewa yang suka bergonta-ganti pasangan, dan juga dia punya semacam bawahan yang namanya Cupid. Nah, Cupid ini digambarkan sebagai malaikat kecil yang suka bawa-bawa panah berbentuk hati. Kalau kalian suka lihat kalau lagi musim Valentine atau event Valentine, pasti suka ada tuh yang anak kecil seperti malaikat bawa-bawa panah gambar cinta. Nah, itu namanya si Cupid. Jadi si Eros ini menggambarkan atau biasanya menugaskan si Cupid untuk memanah panah hatinya itu ke beberapa orang, dan dari situ bisa timbul adanya cinta. Tapi untuk cinta eros ini sendiri biasanya dia lebih kepada ketertarikan seksual, jadi lebih lebih romantis, lebih dekat ataupun lebih intim ketika kalian merasakan cinta eros ini. Dan biasanya untuk cinta eros ini agak sedikit berbahaya untuk
remaja-remaja seperti kalian ini ya. Jadi sebaiknya mungkin bisa dihindari untuk cinta eros ini karena kadang dimulai dari ketertarikan bisa merembet ke hal yang lainnya. Nah, untuk yang kedua ini ada yang namanya cinta ludus. Jadi untuk cinta ludus ini jenis cinta yang tidak mengikat satu sama lain. Atau bahasa kerennya di kalangan kalian namanya friend zone. Jadi untuk cinta yang tidak mengikat satu sama lain ini misalnya kalian sama-sama suka. Nah, selanjutnya yaitu ada cinta storge. Untuk jenis cinta storge ini yaitu jenis cinta yang tulus dan murni untuk melindungi orang yang dicintai. Untuk jenis cinta storge ini lebih kepada cinta antar sahabat ya, ataupun lebih ke keluarga. Karena ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita, kita pasti secara tidak langsung ingin melindungi mereka dengan setulus hati kita. Selanjutnya yaitu ada cinta pragma. Nah, jenis cinta ini yang memiliki kepentingan untuk jangka waktu yang panjang. Pragma ini tidak didasari pada cinta yang seperti cinta eros, yaitu adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Tapi cinta pragma ini lebih kepada hubungan yang menguntungkan antar kedua belah pihak dalam jangka waktu panjang. Contohnya seperti perjodohan. Mungkin kita pernah dengar kasus ada beberapa orang yang dijodohkan tanpa adanya rasa cinta, tapi mereka tetap mempertahankan itu. Untuk selanjutnya yaitu ada cinta mania. Untuk jenis cinta ini cenderung posesif dan ada keinginan memiliki yang besar. Nah, biasanya untuk cinta mania ini terdapat pada pasangan yang kalau kalian bilang bahasa gaul sekarang yaitu toksik. Jadi pasangannya ini merasa posesif atau ingin memiliki orang yang dia cintai hanya untuk dia saja. Tidak direkomendasikan untuk kalian yang masih remaja seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya yaitu ada cinta agape. Jenis cinta ini ditunjukkan kepada suatu hal yang paling tinggi, paling besar, dan agung, seperti cinta kepada Tuhan. Jadi untuk cinta agape ini mungkin termasuk dalam salah satu jenis cinta dalam psikologi yang tahtanya paling tinggi, karena cinta ini murni dan tulus, dan ditujukan kepada seperti cinta kita kepada Tuhan tanpa adanya hawa nafsu ataupun rasa ketertarikan yang membuat kita hanya ingin memiliki orang itu sendiri, seperti cinta mania yang tadi. Selanjutnya yaitu ada jenis cinta filia. Nah, jenis cinta ini lebih mengarah kepada kepercayaan dua belah pihak, seperti layaknya kita dan juga sahabat kita. Kita saling memahami, kita saling percaya, dan kita juga saling menguntungkan antara dua belah pihak. Nah, ini disebut dengan cinta filia. Dan yang terakhir ada cinta filautia. Nah, jenis cinta ini yang ditujukan kepada diri sendiri. Nah, untuk bahasa gaulnya sekarang ini seperti self-love ya. Jadi, mencintai diri sendiri, belajar mencintai untuk diri sendiri, dan juga tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, menerima diri apa adanya, dan juga merasa bangga dengan diri kita sendiri yang sekarang ini. Nah, dari ke-8 jenis cinta tadi, menurut psikologi, sampai sini teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau apakah ada tanggapan? Iya, Tessa mau bertanya kah? Iya, Bu, saya mau bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang cinta agape ya. Ya. Kan tadi kan Ibu menjelaskan cuma kayak ke Tuhan aja. Apakah kalau kecintai orang tua juga termasuk cinta agape, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih juga Tessa untuk pertanyaannya. Untuk cinta agape ini sendiri, mohon maaf, Ibu belum menemukan jurnal ataupun mungkin Ibu belum mencari tahu ya tentang cinta agape ini. Tapi untuk cinta ke orang tua itu mungkin lebih kepada
cinta yang ada di slide sebelumnya. Di cinta apa ya tadi ya? Tuh. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, lebih kepada cinta storge kalau cinta kepada orang tua. Karena kita kan tulus ya dan murni ingin mencintai dan juga ingin melindungi orang-orang yang kita sayangi. Kalau cinta kepada orang tua itu mungkin kurang tepat untuk dimasukkan ke dalam kategori cinta agape. Jadi untuk cinta kepada orang tua ini lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori cinta storge. Seperti itu. Apakah Tessa sudah puas dengan jawabannya ataukah ada yang ingin ditambahkan? Sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, sama-sama. Apakah teman-teman lain ada yang ingin bertanya juga? Oke, belum ada ya. Nah, kita boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis cinta dalam hubungan. Oke, ini ada chat dari Reva. Ibu maaf tadi keluar tiba-tiba karena ada urusan dadakan. Iya, nggak apa-apa. Karena ini Zoom-nya juga ada trouble ya, jadi kalau sering keluar masuk itu nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya jenis cinta dalam hubungan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada intimacy, yaitu atau bahasa Indonesia keintiman. Di sini keintiman yang merujuk pada adanya perasaan atau keterikatan terhadap orang lain. Untuk jenis cinta ini, keintiman ini yaitu ketika kalian sudah memiliki pasangan atau kalian berencana dalam jangka panjang memiliki hubungan mungkin sampai jenjang pernikahan. Nah, keintiman ini sangat diperlukan karena menyangkut adanya perasaan dan juga keterikatan antara satu sama lain lewat keintiman ini. Tapi kalau kalian karena masih kelas 11 sepertinya belum ada ya yang seperti itu. Nah, setelahnya yaitu ada gairah atau nafsu. Nah, ini cenderung terjadi pada awal hubungan dengan cepat, lalu menjadi stabil karena telah terbiasa. Nah, gairah atau nafsu ini seperti halnya ketika kita melihat orang yang kita suka, pasti ada rasa ketika ingin bertemu dengan dia, melihat wajahnya, ataupun ingin mengobrol dengannya, ataupun ingin memegang tangannya jika bisa gitu. Nah, gairah atau nafsu ini cenderung terjadi ketika awal hubungan atau ketika kalian misalnya punya teman dekat yang kalian suka. Nah, itu biasanya suka terjadi dan menjadi stabil karena telah terbiasa itu ketika kalian sudah mulai terbiasa di dekat orang itu, kalian mungkin sudah mulai bisa mengontrol rasa gairah atau nafsu ini. Dan yang terakhir yaitu ada komitmen. Nah, komitmen ini juga salah satu hal yang paling tinggi yang juga ada di jenis cinta dalam hubungan kali ini. Komitmen berkaitan dengan keputusan untuk menjalin cinta dengan seseorang dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Karena komitmen ini, ketika kalian sudah berkomitmen pada suatu hal atau misalnya pada seseorang, kalian tidak bisa membatalkannya begitu saja. Seperti kalian misalnya berteman dengan seseorang, terus kalian bertengkar ataupun misalnya kalian ada masalah terus kalian bisa meninggalkan teman kalian begitu saja, itu tidak bisa seperti itu kalau di dalam komitmen. Ketika kalian sudah berkomitmen dengan seseorang, kalian hanya bisa membatalkannya dengan orang yang kalian buat komitmen bersama. Jadi lebih ketika kalian sudah berkomitmen, maka akan sulit untuk keluar dari cinta dalam hubungan itu sendiri. Ini agak sedikit berat bahasannya ya untuk anak kelas 11, tapi nggak apa-apa, mungkin untuk pengetahuan kalian ketika mungkin ada teman kalian yang sudah punya pacar, ataupun misalnya kalian sendiri punya pacar. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan karena dikhawatirkan bisa berdampak ke hal-hal yang negatif.
Tapi kalau misalnya kalian bisa mengontrolnya itu lebih baik sih. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kita bisa langsung lanjut? Oke, baik. Belum ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, boleh kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini mungkin karena sudah sekitar setengah jam kita berjalan, mungkin ada yang ngantuk, ataupun bosan, ataupun tadi bahkan ada yang ketiduran ya. Tapi nggak apa-apa, yuk kita mau main games, namanya games treasure hunt, atau berburu harta karun. Nah, games treasure hunt ini yaitu ketika pemimpin kelompok atau ibu menyebutkan misalnya cari benda warna hitam yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian cari bendanya dalam kurun waktu tertentu. Misalnya ibu hitung 1 sampai 5. Kalian harus cari benda warna hitam dan ditunjukkan ke kamera. Nah, ini diharapkan boleh on cam ya teman-teman. Buat nunjukin bendanya juga nggak apa-apa kok. Kalau wajahnya nggak mau ditunjukin juga nggak apa-apa. Sampai sini apakah sudah jelas terkait peraturan games-nya atau kalian ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Jelas, Bu. Oke, jelas. Oke, jelas ya. Oke. Yang pertama, Ibu mau kalian cari benda warna putih di sekitar kalian. Ibu hitung 1 sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ini 7. Oke. Ada apa itu? Hand sanitizer. Ada apa itu? Saya tidak bisa mengenali. Ayo, ini benda apa, Bu? Neti Ini itu tempat laptop, Bu. cover laptop. Oke. Oke, benda yang pertama selesai. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke benda selanjutnya ya. Benda selanjutnya Oke, Bu. boleh dicari warna hitam. Benda warna hitam. Benda warna hitam. Apakah ada yang dapat? Oh ya, lupa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yeay, banyak yang berhasil. Ada headset, ada tripod, ada charger, ada lipstick, ada handphone. Oke. Good job, teman-teman. Wow, kalian keren ya. Juga carinya. Ibu, warna hitam aku banyak, Ibu nggak bisa dihitung. Oh iya, benar-benar. Boleh juga. Oke, kita lanjut ke benda selanjutnya. Boleh dicari benda warna apa ya enaknya? Oke, warna hijau. Oke, warna hijau. Yang kali ini 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Wah, kalian hebat ya. Bisa-bisa menang semua nih nanti kalau ada hadiahnya lain kali. Di sini ada Ini, Bu, hadiahnya dari saya, Bu. sisir, kanebo, wah sangat luar biasa. Ada colokan, ada dompet, ada biskuit. Wah, sangat bervariasi, barangnya luar biasa, teman-teman. Oke, boleh yang terakhir ya. Oke, ini udah bisa on cam nih.
Yang terakhir supaya makin seru, boleh dicari benda warna merah 1 sampai 10 lagi. Ibu juga boleh ikutan ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Bu, baju saya warna merah, Bu. Jadi saya nggak usah kemana-mana. Boleh. Jadi ada plastik. Wow, luar biasa sekali. Ini pasti lari-lari ke dapur dulu yang ngambil. Plastik bukan sampah itu ya. Enggak, ada di kamar, Kak. Ada apa nih? Ada biskuit. Wow, kalian suka nyetok makanan ya? Ada apa lagi tuh? Oh, ada skincare juga. Wes, hebat. Boleh dong tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Yeay. Hebat sekali. Good job. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Nah, karena udah seger matanya dan udah seger juga ya otak ya habis refreshing main game, kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. Oke, yang kali ini ada jenis-jenis cinta menurut Sternberg. Jadi tadi si Sternberg kan memberikan beberapa pengertian cinta ya. Nah, kali ini jenis-jenis cinta menurut si Sternberg ini. Yang pertama yaitu ada infatuation love. Jenis cinta dalam psikologi ini atau menurut Sternberg ini mengandung hasrat, ketertarikan fisik yang kuat, dan adanya gairah seksual tanpa komitmen atau keintiman. Cinta jenis ini bisa timbul secara tiba-tiba dan cepat dengan beberapa syarat tertentu dan berlangsung dalam jangka panjang. Elemen yang ada dalam jenis cinta ini adalah gairah atau hasrat. Jadi cinta si infatuation love ini lebih menekankan kepada gairah atau hasrat. Jadi gairah atau hasrat ini adalah rasa ketika kalian ingin bertemu, ingin berpegangan tangan, ataupun berpelukan terhadap lawan jenis kalian, dan juga tidak didasari adanya komitmen. Jadi kalau kalian mau pisah, atau misalnya kalian bertengkar dengan mereka terus setelah itu tidak punya hubungan apa-apa lagi juga bisa, karena cinta ini tidak didasari adanya komitmen. Dan juga berlangsung dalam jangka waktu yang panjang ini tentatif ya, tergantung bagaimana orangnya menjalani si infatuation love ini. Nah, untuk selanjutnya boleh next slide-nya, Kakak. Nah, yang kedua ini ada namanya empty love. Pada cinta ini, elemen yang tersisa hanya berupa komitmen. Cinta ini sering ditemukan pada hubungan yang sudah berjalan dalam jangka waktu lama yang telah kehilangan keintiman dan hasrat untuk satu sama lain. Hal ini sering terjadi pada pernikahan yang dilangsungkan karena dijodohkan, walaupun tidak menutup kemungkinan cinta ini muncul pada orang yang memilih pasangannya sendiri. Jadi empty love ini dia cintanya kosong, tidak ada rasa, mungkin rasa suka ataupun rasa berbunga-bunga ketika kalian pertama kali bertemu ataupun pertama kali berkenalan, itu sudah tidak ada. Dan yang tersisa hanya adanya komitmen, yaitu ketika kalian memutuskan untuk bersama dengan orang itu dalam jangka waktu yang lama. Hal ini biasanya sering terjadi pada orang yang pernikahannya dijodohkan, tapi tidak menutup kemungkinan juga pada orang yang menikah dengan memilih pasangan sendiri. Makanya tidak heran kalau banyak keluarga ataupun pasangan yang sudah menikah lama, tapi tidak ada masalah apapun sebenarnya, tapi tiba-tiba bercerai, dimungkinkan mereka merasakan yang namanya empty love, karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan kecuali komitmen. Oke, baik. Boleh dilanjutkan selanjutnya. Nah, yang ketiga ini ada
romantic love. Romantic love yaitu jenis cinta yang memiliki unsur keintiman dan hasrat di dalamnya. Hubungan yang memiliki cinta jenis ini mengandung ketertarikan secara fisik dan kedua pihak tertarik secara emosional juga. Tidak ada unsur komitmen dalam hubungan ini dan kedua pihak tidak menjalin komitmen antara satu dengan lainnya. Jadi untuk romantic love ini seperti cinta ludus ya, yang dalam psikologi tadi tidak adanya komitmen. Jadi hanya ada rasa suka ataupun hasrat ingin bertemu ataupun ingin mengobrol. Jadi bisa dikatakan ini hubungan tanpa status. Jadi hanya sekedar suka, ingin bertemu, ingin mengobrol, tapi tidak ada status resmi seperti misalnya status pacar, status teman, status entah status apapun itu tidak ada status, hanya merasakan rasa suka, ketertarikannya juga secara fisik bisa, secara emosional bisa, tapi tidak adanya status. Hanya rasa suka saja yang biasanya menggebu-gebu pada usia kalian sekarang ini. Nah, boleh slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada compassionate love. Cinta ini berkaitan dengan keintiman dan komitmen. Nah, jenis cinta ini merupakan hubungan jangka panjang yang berkomitmen dan seringkali ditemui dalam hubungan pernikahan ketika ketertarikan secara fisik sudah mulai menghilang atau berkurang. Namun, masih ada keterikatan antara satu dengan lainnya, sehingga kedua pihak memutuskan untuk tetap bersama. Jadi untuk compassionate love ini berkaitan dengan keintiman dan komitmen. Seberapa dekat kalian dengan pasangan kalian dan seberapa tinggi komitmen yang kalian lakukan antara pasangan kalian. Dan biasanya ditemukan pada orang yang sudah menikah ya. Mungkin ketertarikan secara fisiknya sudah mulai menghilang atau berkurang. Mungkin ada yang menikah dengan alasan fisiknya, ataupun ada yang memilih karena sifatnya yang baik, tapi itu semua bisa memudar seiring berjalannya waktu. Namun mereka tetap memutuskan untuk bersama biasanya mungkin karena ada anak ataupun ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan mereka untuk tetap mempertahankan hubungan ini. Dan juga oleh sebab itu kenapa dinamakan namanya compassionate love. Oke, baik, boleh selanjutnya. Selanjutnya ada fetus love. Nah, fetus love ini merupakan jenis cinta dalam psikologi atau menurut Sternberg ini yang hanya memiliki hasrat dan komitmen. Cinta jenis ini sulit dipertahankan karena kurangnya aspek emosi dan keintiman dalam hubungan ini. Jadi kalau fetus love ini dalam kasus kalian remaja biasanya hanya omongan saja, misalnya aku suka sama kamu, atau ayo kita ketemu di hari ini, tapi tanpa adanya emosi. Emosi di sini dikaitkan kepada keterbukaan ya, jadi kalian terbuka dengan teman dekat kalian ataupun pacar kalian, tanpa adanya emosi ataupun keintiman. Keintiman ini bisa seperti kalian mungkin membicarakan hal-hal penting ataupun keseharian kalian itu bisa. Tapi biasanya fetus love ini tidak ada emosi dan keintiman itu yang membuat jenis cinta ini sulit dipertahankan karena hanya dengan omongan saja. Karena terkadang orang juga bisa bosan ataupun bisa merasa jenuh dengan hubungan yang seperti itu saja. Makanya cinta jenis ini sulit untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada consummate love. Untuk consummate love ini adalah jenis cinta yang dianggap sempurna karena memiliki komponen yang lengkap dan didambakan banyak orang. Banyak orang yang menginginkan jenis cinta ini dalam hubungan romantis mereka. Namun cinta ini lebih mudah dicapai daripada dipertahankan. Dalam hubungan ini tetap ada konflik atau persoalan seperti lazimnya hubungan antara dua orang manusia.
namun akan berbeda pada cara mengatasinya. Jadi mungkin untuk si consummate love ini lebih memenuhi aspek romantis, misalnya dengan memberikan hadiah, memberikan bunga, ucapan-ucapan manis, kata-kata semangat, tapi ketika menghadapi masalah, mungkin ada yang kabur-kaburan ataupun menghindar dari masalahnya. Nah, hal-hal ini yang justru lebih penting dalam hubungan, tapi mereka tidak bisa mengatasinya. Oleh sebab itu, ini lebih mudah dicapai daripada untuk dipertahankan. Karena ketika dua orang sudah bertengkar, biasanya harusnya diselesaikan, tapi mungkin mereka tidak bisa menyelesaikannya. Oleh sebab itu, jadi tidak bisa dipertahankan. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada passionate love. Passionate love ini berupa pengalaman emosional yang mendalam dan luar biasa bahagia atau luar biasa menderita. Jadi bisa dari dua sisi ya dipandangnya si passionate love ini. Seseorang yang merasakan cinta ini akan merasa luar biasa senang jika perasaannya terbalas dan luar biasa menderita jika cintanya tidak terbalas. Jadi si passionate love ini bisa terjadi dalam dua sisi ya. Sisi positifnya ketika kalian mungkin menyukai seseorang dan perasaan itu terbalas, kalian akan merasakan rasa yang sangat amat bahagia, rasa senang, dan itu pastinya membekas dalam ingatan kalian. Ataupun sebaliknya, ketika perasaan kalian tidak terbalas, itu pasti ada rasa tidak enak ya, ataupun rasa nyelekit di hati, kalau kata anak zaman sekarang. Kalau perasaannya tidak terbalas, dan biasanya suka galau-galau, ataupun dengar lagu galau, pasang status galau, karena perasaannya tidak terbalas. Nah, ini termasuk dalam passionate love. Jadi si passionate love ini terbagi dalam dua sisi seperti itu. Nah, cinta menurut Steinberg ini kan ada 7 ya dari awal tadi sampai si passionate love. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu izin minum dulu sebentar ya. Kalian juga kalau mau minum boleh. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya ataupun ada yang ingin memberi tanggapan. Baik, sampai sini belum ada ya. Kalau begitu, Saya mau bertanya. oh ada yang ingin bertanya. Ya, Niken boleh. Apa yang ingin ditanyakan? Kan kalau setiap orang pasti kan pernah yang namanya dicintai sama mana kalau misalnya kita tuh lawan jenis kita tuh tulus atau tidak dalam hal mencintai kita. Mohon maaf Niken, tadi agak terputus, boleh diulang pertanyaannya? Di sini sinyalnya ternyata agak jelek. Kalau setiap orang kan pasti pernah dicintai ya sama lawan jenisnya. Ya, Nah, terus gimana kita tuh tahu kalau lawan jenis kita tuh beneran tulus mencintai kita? oke, terima kasih ya Niken untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan adalah setiap lawan jenis pasti pernah mencintai kita, tapi bagaimana kita tahu si lawan jenis ini mencintai kita dengan tulus atau tidak? Oke, pertanyaannya cukup bagus ya dan cukup bisa dipahami sama teman-teman yang lain juga. Karena mungkin ini yang kalian sering alami ya di masa-masa remaja sekarang ini. Oke, jadi bagaimana kita bisa melihat apakah orang itu tulus atau tidak? Biasanya itu terlihat dari bagaimana si lawan jenis ini memperlakukan kalian dan juga orang-orang penting di sekitar kalian. Dalam artian orang-orang penting itu bisa mungkin sahabat terdekat kalian, ataupun orang tua kalian, ataupun saudara kalian. Nah,
bisa kelihatan tulus atau tidak itu biasanya apakah pada saat kalian berbicara itu dia menatap mata. Karena biasanya kalau orang-orang bilang ketika kita berbicara dan menatap mata biasanya kelihatan di situ. Apakah dia memperhatikan, apakah dia menyimak setiap pembicaraan yang kita bicarakan. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam poin dia tulus atau tidak. Karena ketika orang tulus, dia pasti akan mendengarkan setiap apa yang kita bicarakan. Dan juga dia juga terbuka, dan juga tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Karena ini sangat penting ya ketika mengetahui orang itu tulus atau tidak, karena ditakutkan adanya hal-hal yang ditutupi, dan itu bisa menjadi masalah atau bumerang dalam hubungan yang sedang dibangun. Nah, juga bisa dilihat dari gerak-geriknya. Nah, gerak-geriknya itu seperti apa sih ketika misalnya kalian mengobrol ataupun kalian pergi keluar bersama, apakah dia terlihat panik, gugup, cemas? Nah, itu patut dicurigai karena biasanya kalau orang tulus, dia pasti nggak bakal kayak orang ketakutan. Kalau seperti itu kan terlihat seperti orang ketakutan ya, entah apa yang dia takutkan kita tidak tahu. Dan juga yang terpenting adalah ketika mengetahui orang itu tulus atau tidak, orang itu pasti akan menghargai kalian dan juga mendukung setiap apa yang kalian lakukan dan apapun yang kalian sukai. Dia tidak mengekang, dia tidak egois, dia tidak menuntut. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi poin sangat penting ketika kalian mencoba melihat orang itu tulus atau tidak dalam mencintai kalian. Karena ketika orang tulus pasti dia akan support, dia pasti akan menghargai, bahkan setiap pendapat sekecil apapun pasti akan dibicarakan terlebih dahulu dan tidak mengambil keputusan sepihak ataupun egois. Dan juga dia tidak akan bertindak tidak sopan ya, karena biasanya ada beberapa orang yang ketika dia merasa, oh orang ini menyukai saya, jadi saya bisa dong bertindak sesuka hati saya, karena dia suka saya. Nah, hal ini juga yang patut diwaspadai ketika kita melihat apakah orang itu tulus atau tidak terhadap kita. Karena ketika orang tulus, pasti dia tidak akan melakukan hal yang tidak sopan. Dia pasti akan bertanya pada setiap hal yang kita lakukan dan juga menanyakan apakah kita mau atau tidak. Nah, ini yang disebut namanya konsen. Nah, konsen ini yang paling penting juga dalam ketika kita melihat apakah orang itu tulus atau tidak terhadap kita. Nah, sampai sini jawabannya apakah cukup membantu nih Ken, ataupun ada yang ingin ditanyakan, ataupun teman-teman ada yang ingin menambahkan juga boleh ya. Sudah Bu, sudah cukup. Cukup sekali Bu. Oke, terima kasih nih Ken untuk pertanyaannya dan juga jawabannya. Cukup ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku nanya boleh nggak? Siapa yang mau bertanya? Oh, Abi ya. Oke, Abi mau tanya apa? Ya. Ini kan passionate love nih. Tadi kan dibilang kalau kan emosional kan bisa happy banget sama kan jadi galau. Nah, seorang akan merasakan cinta luar biasa kalau misalkan passionate balas. Berarti dia nggak galau kan? Nah, itu gimana tuh Kak cara biar perasaan kita terbalas? Karena pasti kan banyak banget nih kalau misalkannya kayak orang seumuran sang, kalau misalkan yang nggak terbalas nih galau. Nah, daripada kayak gitu, kira-kira Kak punya tipsnya? Gitu. Oke. Terima kasih ya pertanyaannya Abi. Oke, sangat luar biasa. Dan mungkin ini pertanyaan yang sangat dinantikan ya kalian. Betul. Mungkin malu. Mewakilkan. Ya, terima kasih. Sangat mewakilkan pertanyaannya untuk teman-temannya. Termasuk ibu kan? Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk
tipsnya untuk menghindari perasaan galau-galau ketika perasaan tidak terbalas itu sebenarnya ada banyak sih ya caranya, dan karena Ibu sendiri belum pernah mengalami, mohon maaf, jadi ini Ibu rangkum dari beberapa kasus yang pernah Ibu dengar atau dari teman-teman yang pernah curhat ke Ibu ya. Untuk tipsnya sih yang pertama, buat diri kita sibuk. Sibuk dalam artian yang positif, dalam ranah yang positif. Seperti misalnya kalian ada yang suka menggambar, ataupun dengar musik, ataupun rebahan, ataupun masak, makan, apapun itu hobi yang kalian suka, ataupun hal yang kalian sukai, itu boleh banget menyibukkan diri. Karena dengan biasanya kalau kita udah sibuk, kita pasti lupa sama hal-hal yang buat kita sedih. Nah, selain menyibukkan diri, mungkin bisa mengikuti kegiatan ya, mungkin kegiatan-kegiatan volunteer di sekolah, mungkin seperti ada kegiatan kunjungan ke panti sosial, panti asuhan, ataupun memberi makan kepada kaum duafa, itu bisa banget dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Itu mungkin akan sedikit mendistraksi ya, mengalihkan pikiran galau kalian ke hal-hal yang lebih emosional. Ketika kita melihat seseorang yang mungkin hidupnya atau nasibnya tidak lebih baik dari kita, biasanya akan muncul rasa empati atau rasa simpati. Nah, rasa simpati atau empati itu juga bisa banget mengalihkan kalian dari rasa galau-galau itu tadi. Dan juga mungkin bisa dialihkan dengan kegiatan yang produktif. Seperti misalnya mungkin kalian suka buat sesuatu, suka gambar, suka jualan, suka bantuin temen ngerjain PR, pokoknya suka ngapain aja itu boleh banget. Jadi untuk mendistraksi si pikiran galau-galau itu, yang pertama yaitu yang menyibukkan diri. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketiga, mungkin apa ya, untuk mendistraksi pikiran. Biasanya yang ketiga ini membereskan dalam artian ketika kita tahu perasaan kita tidak terbalas, kita harus realistis, atau mungkin bahasa kasarnya bisa menampar diri. Oke, saya tahu kalau dia tidak suka saya, mulai saat ini saya harus move on. Move on dalam artian kalian tidak menghindari dia secara tiba-tiba ya. Misalnya yang biasanya setiap hari ketemu, dekat, ngobrol, tapi tiba-tiba menghilang atau menghindar, itu pasti akan sangat bisa dicurigai. Nah, mungkin bisa diatasi dengan ajak ngobrol orang itu. Ya mungkin ini hal yang paling ekstrim dan hal yang paling berat untuk dilakukan, tapi hal ini sangat amat perlu dilakukan. Karena kita jadi tahu alasan kita menyukai dia ataupun alasan dia tidak menyukai kita itu bisa membangkitkan diri kita untuk menghindari rasa galau-galau itu tadi. Karena kan kita tidak tahu ya kenapa dia tidak menyukai kita kalau kita tidak tanya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan atau Kakak sampaikan. Sampai sini jawabannya cukup membantu atau tidak? Ibu harap cukup membantu sih ya. Iya, terima kasih. Oke, baik. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Cukup, Bu. Oke, sampai sini sudah cukup ya. Nah, karena hari ini pertemuan pertama kita, pastinya akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, karena hari ini kita membahas masalah yang umum,
atau termasuk juga ke dalam yang namanya topik tugas, yaitu topik yang Ibu bawakan sendiri tanpa adanya pendapat kalian. Untuk minggu depan, kalian maunya gimana nih? Kita diskusikan yuk bareng-bareng. Mau pakai topik tugas seperti hari ini, topik yang sudah Ibu siapkan, atau kalian mau pilih sendiri minggu depan mau bahas apa? Topik bebas aja, Bu. Bebas, Bu. Pilih sendiri aja enakan. Oke. Apakah ada masukan lain? Oke, jadi untuk minggu depan topik bebas ya, jadi kalian pilih sendiri topiknya. Nanti kita akan saring topiknya dan pilih satu yang paling banyak menerima voting untuk dibahas minggu depan. Oke, sampai sini kegiatan akan Ibu akhiri. Dan terima kasih banyak untuk partisipasi kalian semua yang sudah mau hadir hari ini dan juga antusiasnya dalam bermain games tadi. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata ataupun ada tindakan ataupun ada penjelasan yang kurang berkenan di hati kalian. Dan juga setiap masalah ataupun trouble yang terjadi, Ibu juga mohon maaf untuk kedepannya. Ibu berharap kejadian ini bisa dihindari dan Ibu akan lebih prepare ke depannya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin mengemukakan kesan-kesan ataupun harapan ke depannya supaya bimbingan ini lebih baik lagi, ataupun ada masukan juga boleh banget mau disampaikan. Oke, sampai sini belum ada ya. Tadi karena kita sudah bahas, minggu depan mau bahas topik bebas, jadi mungkin nanti setelah kegiatan ini, nanti kita bisa bahas di WhatsApp grup ya, di WhatsApp grup kelas. Kita bisa bahas dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir hari ini juga bisa ikutan di minggu selanjutnya. Sampai sini sudah selesai kegiatan kita, namun alangkah lebih baiknya lagi kalau kita akhiri juga dengan doa. Apakah sudah ada yang mau untuk memimpin doa untuk menutup hari ini? Apakah ada yang bersedia? Saya Bu, oke. Terima kasih Bu untuk materi hari ini. Sangat memberi kita wawasan baru. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita menaikkan doa kita menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Nah, untuk supaya bisa lebih dikenang, boleh dong kita on cam buat kenang-kenangan nih untuk pertemuan pertama kita. Oke, sebelumnya apakah ada yang tahu cara foto di Zoom? Karena Ibu Aku screenshotin deh, Kak. Oke, Tapi boleh. aku off cam ya. Boleh sekali. Terima kasih, Abigail. Tapi aku off cam. Ya, sangat amat Oke. ya. Oke. Kak Tessa nggak on cam? Kamera saya yang ada, Bu. Bohong ah. Temen gue dikulit banget nih, Bu. Ibu, kameraku rusak. Bener-bener. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sepertinya banyak yang galau, Bu, nggak mau buka kamera. Aduh, nanti minggu depan bisa nih jadi topik pembahasan kita ya, next pertemuan. Ya, benar banget, Bu. Ya, boleh, Bu. Boleh banget tuh buat pertemuan yang depan. Oke, kita foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
3, 2, 1. Udah. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya. Setelah ini boleh leave ya. Selamat menjalankan aktivitasnya. Yang mau istirahat juga boleh istirahat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Ya, sama-sama semuanya. Sampai Ya. jumpa. Sampai beraktivitas. Bye-bye.